Prabowo 74. 4. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118, Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mulai mana? Ketua Harian Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta KPU menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum melanjutkan penghitungan, KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Penghentian sementara ini terkait dugaan penggelembungan suara. Dugaannya kan ini ada sistem yang mungkin sistem ini bisa dibuat sistem sehingga begitu semua masuk sudah langsung dipecah-pecah. Kalau istilahnya teman-teman itu algoritmanya, ada algoritma. Sementara itu di Denpasar, Bali, KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara. Kesalahan yang terjadi dalam aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital justru ditulis dengan karakter biasa sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital, tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah, inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu. Di Badung, Bali, akibat server Sirekap mengalami gangguan, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Badung harus ditunda. Berdasarkan jadwal, seharusnya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berlangsung minimal selama 4 hari. Namun, akibat kendala teknis, proses penghitungan suara dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali membahas mengenai berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024. Namun sayang sekali pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang tadi sempat bergabung tengah ada kegiatan lain. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Sitomorang. Pak Haposan tadi mengutip pernyataan dari Pak Ferry terkait dengan mungkin jika dilakukan pemungutan suara ulang atau bahkan pemilu ulang, ini akan membutuhkan proses yang cukup lama, waktu yang tidak sebentar, dan berpotensi juga akan memperpanjang masa jabatan Presiden. Bagaimana Anda menyikapinya, Pak? Apa yang disampaikan oleh Bapak Ferry tadi adalah itu kan menurut pendapat dia. Kalau seandainya ada niatan baik daripada penguasa atau KPU untuk melakukan pemilihan ulang, adalah tidak perlu memakan waktu sampai berbulan-bulan. 1-2 bulan juga cukup untuk ini. Karena apa? Kita khusus pemilihan ulang itu adalah Pilpres. Itu mungkin yang ini. Kita tidak cukup hanya menyalahkan atau memberikan sanksi kepada orang yang melakukan kesalahan. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan itu, yaitu dengan melakukan pemilihan ulang presiden dan wakil presiden. Jadi kalau Pak Ferry tadi mengatakan adalah bisa memperpanjang masa waktu jabatan Bapak Presiden Jokowi, menurut hemat kami tidak sedemikian. Yang mau kita katakan adalah penegakan demokrasi. Jangan kita mengiyakan perbuatan curang sebagai perbuatan yang benar, yakni dengan memberikan sanksi kepada pelaksana. Karena apa? Perbuatan curang itu tidak hanya dilakukan oleh pelaksana pemilu, tapi juga dilakukan di luar daripada mereka. Contoh misalnya, pengarahan orang-orang tertentu untuk memilih seseorang atau paslon lain, itu kan melanggar undang-undang. Ini yang kita bilang tadi. Kami dari penggerak petisi Brawijaya kurang sependapat dengan
Bapak Peri, ahli hukum tata negara. Karena untuk pelaksanaan pemilihan ulang itu khusus untuk presiden dan wakil presiden. Karena disitulah yang cukup menyolok pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun oleh orang-orang tertentu yang punya kekuasaan. Itu menurut hemat kami. Jadi jangan dilihat misalnya pemilihan ulang ini adalah memperpanjang masa jabatan presiden, bukan. Kita khusus penyelenggaraan pemilu ulang terhadap presiden dan wakil presiden. Saya rasa cukup 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu bisa terlaksana. Dengan catatan, karena seperti misalnya Paslon 02 membuat deklarasi kemenangan dengan selebrasi di Senayan. Kurun waktu yang sesingkat-singkatnya antara quick count dengan pelaksanaan mereka. Itu kan KPU belum mengumumkan siapa pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak. Tapi mereka sudah melakukan selebrasi kemenangan. Ini kan jelas-jelas adalah meracunin pikiran masyarakat dan menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat. Ini salah satu alasan kita juga Paslon 02 harus didiskualifikasi dari pemilihan presiden tahun 2024. Itu yang kami bisa sampaikan untuk saat ini. Ya, tapi Pak Haposan, ini kan jangankan pemungutan suara ulang ya Pak ya, terkait dengan dugaan kecurangan yang masif sekali diduga dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu ini kan Pak Presiden menanggapinya lapor saja ke MK atau Bawaslu jika ada pelanggaran. Nah, menurut Anda apakah memang upaya yang dilakukan misalnya lapor ke MK atau Bawaslu ini bisa menjadi satu solusi ataupun bisa menjadi titik terang untuk untuk bisa memproses kecurangan pemilu yang sekarang diduga sedang terjadi, Pak? Bagi kami adalah lapor ke MK atau melakukan proses hukum bukan, menurut hemat kami, bukan suatu cara yang baik untuk penegakan demokrasi. Karena apa? Pemilu curang ini dilakukan secara sistematis, struktur, dan terencana. Contoh misalnya, bagaimana KPU bisa langsung menerima pendaftaran calon wakil presiden, sedangkan KPU belum melakukan revisi terhadap peraturan KPU. Yang masih mensyaratkan umur 40 tahun. Yang kedua, bagaimana kepala desa diarahkan memilih paslon tertentu atau 02. Ya. Jadi kalau dikatakan misalnya dibawa buktinya kepada MK Mahkamah Konstitusi, kami tidak, itu yang kami katakan. Ya, kami hanya menuntut lakukanlah pemilihan umum presiden itu secara jurdil. Ya. Oleh karenanya kami menganggap, sebagaimana tadi pernyataan kami dalam petisi Brawijaya, bahwa pelaksanaan pemilu presiden ini tidak jurdil. Oleh karenanya patut untuk diulang kembali. Baik. Yang dilakukan secara jurdil dengan mengganti komisioner KPU. Baik, jadi memang dari Projo Ganjar ini memang tetap menyoroti dan tetap meminta adanya pemilihan suara ulang terkait dengan kecurangan ini. Terima kasih Pak Haposan Situmorang, Ketua Umum Projo Ganjar sudah bergabung bersama kami. Juga sebelumnya ada Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Aing Sore. Prabowo 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118. Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mulai mana? Ya, pemirsa jangan beranjak karena Ayu Sore selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Mirva Sudi. Selamat sore Mirva, ada informasi apa saja yang akan hadir usai jeda berikut? Ya, selamat sore Bremana dan juga pemirsa, nantinya akan ada informasi mengenai puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS meninggal dunia. Ayu Sore segera kembali usai jeda.